Halo dulur, selamat datang di Madu United, channel fans MU paling netral. Menang dipuji, kalah dibully. Di video kali ini kita agak singkat aja teman-teman ya, nggak perlu terlalu lama karena kita akan sedikit melakukan preview pertandingan yang sangat-sangat super big match akhir pekan ini antara Liverpool melawan Manchester United. Nah, ini kalau kita bicara soal pertemuan Manchester United dengan Liverpool, sebenarnya udah agak pesimis ya teman-teman. Pasalnya memang secara head to head ya di beberapa pertandingan terakhir saat melawan Liverpool itu Manchester United sulit meraih kemenangan. Bahkan apa ya? Kalau kita lihat sedikit lebih jauh di kompetisi Premier League, ya mungkin teman-teman ingat kapan terakhir kali MU menang lawan Liverpool. Sudah sangat lama, tahun 2022. Itu pun menang 2-1 yang ngegolin siapa? Sancho dan Rashford, dua pemain yang sudah nggak ada di Manchester United. Memang sesulit itu ya pertemuan melawan Liverpool di kompetisi Premier League. Kalau kemenangan Manchester United masih belum lama ya, sekitar tahun kemarin di kompetisi FA Cup ya saat menang dramatis 4-3 pada waktu itu. Tapi di sini kita coba melihat dari komposisi pemain dulu teman-teman. Melihat situasi saat ini dari kubu Manchester United sebetulnya dari kemarin ya ini kan sudah menjalani sesi latihan di Carrington. Namun ada beberapa pemain yang diberi waktu libur lebih lama karena mengikuti kompetisi di negaranya masing-masing seperti Bruno Fernandes, Diogo Dalot, seingatku Casemiro, Matheus Cunha. Ini kan pemain-pemain yang diberi jatah tambahan libur karena baru saja menjalani kompetisi untuk persiapan Piala Dunia tahun 2026. Nah, sedangkan untuk mengantisipasi pemain-pemain yang absen dalam mengikuti sesi latihan, ya Ruben Amorim melibatkan pemain-pemain dari akademi untuk berlatih bersama skuad utama Manchester United. Nama-nama seperti Jack Fletcher, Silesi itu dilibatkan, bahkan Silesi ya pemain muda berkebangsaan Inggris ini lebih banyak berinteraksi secara langsung dengan Ruben Amorim karena sepertinya Amorim memiliki proyek tersendiri terhadap pemain tersebut. Ya aku melihat sih memang secara kualitas nggak perlu dipertanyakan lah Silesi untuk pemain seusianya, tapi dengan postur yang masih sangat kecil menurutku kurang ideal untuk tampil bersama tim senior, justru itu yang bisa menjadi bahaya tersendiri bagi sang pemain. Ya, secara postur memang masih kurang. Takutnya ketika bermain bersama tim senior, dia kontrol bolanya akan lebih kesulitan, ya holding the ball-nya itu yang jadi kekhawatiran tersendiri. Tapi di sini kalau kita melihat berdasarkan skuad yang ada, memang selain pemain-pemain yang absen, itu pemain-pemain yang cedera juga masih belum sepenuhnya kembali. Katakanlah Lisandro Martinez. Lisandro Martinez ini kan pemain penting di lini pertahanan Manchester United. Bahkan musim kemarin ya saat bertandang ke Anfield, Lisandro Martinez mencetak gol dengan skor akhir 2-2. Ini kan selalu banyak apa ya? Ketika Manchester United melawan Liverpool itu selalu ada saja kejadian-kejadian menarik selama jalannya pertandingan, mulai dari Bruno Fernandes mencetak gol dari setengah lapangan, terus Amad Diallo yang menjadi gol penentu kemenangan di kompetisi FA Cup, terus Lisandro Martinez yang mencetak gol. Itu yang momen-momen yang bagus ya. Momen-momen yang jelek kayak dibantai 7-0 gitu. Ya pada waktu itu kipernya masih De Gea, terus Bruno yang marah-marah nggak jelas. Ya selalu ada saja momen baik ataupun momen buruk ketika bertemu Liverpool. Sedangkan kalau kita melihat komposisi pemain Liverpool, ya semuanya menurutku sehat-sehat saja. Mungkin ada beberapa pemain yang cedera seperti Alisson,
Terus Ryan Gravenberch katanya juga cedera, tapi sudah masa pemulihan. Namun kita semua juga nggak tahu dia akan dilibatkan untuk starting 11 saat melawan Liverpool atau enggak. Sedangkan untuk pemain lainnya ya sepertinya bisa diturunkan, apalagi ketika jeda internasional pemain-pemain seperti Mac Allister itu juga tampil bagus bersama Argentina. Nah, performa yang cukup konsisten ini selama jeda internasional tentu akan menjadi amunisi penting bagi Arne Slot beserta anak asuhnya dalam persiapan menghadapi Manchester United. Nah, berikutnya kalau kita melihat rentetan pertandingan terakhir ya di musim ini kompetisi Premier League, sebetulnya yang lebih diuntungkan justru Liverpool, teman-teman, karena sebelum jeda internasional Arne Slot dan anak asuhnya ini kan mengalami rentetan kekalahan beruntun sebanyak 3 kali. Nah, setelah kekalahan 3 kali langsung diputus oleh jeda internasional, otomatis para pemain ini memiliki waktu untuk memulihkan diri, untuk menjernihkan pikiran sembari mempersiapkan melawan Manchester United setelah jeda internasional. Berbeda dengan Manchester United yang sudah mulai berada di tren positif ini. Ya, kemarin baru menang lawan Sunderland. Bahkan ketika laga sebelumnya di Old Trafford juga menang melawan Chelsea. Nah, rentetan positif ini harus terputus dengan jeda internasional. Nah, yang dikhawatirkan apa? Para pemain MU ini kalau sudah libur ya, libur agak lama, itu biasanya lupa caranya menang, teman-teman. Enggak, ini ini bukannya mengada-ngada, tapi memang biasanya gitu. Habis menang udah ada tren positif, kepercayaan diri udah meningkat, libur ya 2 minggu jeda internasional. Habis itu main lagi di kompetisi Premier League, lupa. Itu sering terjadi. Masalahnya pemain-pemain yang terlibat dengan timnasnya kan nggak semua pemain gitu loh. Beberapa belum dilibatkan dengan tim nasional negaranya masing-masing gitu loh. Kalau pemain-pemain yang udah senior oke lah. Tapi pemain-pemain muda kan juga banyak di dalam skuad Manchester United. Nah, ini justru menjadi hambatan tersendiri bagi kita, teman-teman. Apakah Manchester United bisa menang melawan Liverpool di Anfield atau justru akan kembali mengalami kekalahan seperti yang sudah menang kalah. Nah, habitatnya Manchester United memang seperti itu. Dan yang terakhir kalau kita lihat dari catatan head to head, memang Manchester United di beberapa pertandingan terakhir jarang menang melawan Liverpool. Ya di kompetisi FA Cup itu tahun kemarin, tapi di kompetisi Premier League meraih kemenangan terakhir itu ya di tahun 2022 yang aku bahas tadi, menang 2-1, yang mencetak gol Sancho dan Rashford gitu loh. 2 pemain yang sudah tidak ada di Manchester United. Nah, tentu ini bukan jadi catatan yang bagus bagi kita semua. Dari komposisi pemain Liverpool tentu diunggulkan. Ya, beberapa pertandingan terakhir musim ini antara Manchester United dengan Liverpool ya memang trennya lebih condong ke Manchester United. Tapi berkat jeda internasional tentu Liverpool akan memiliki persiapan yang lebih baik untuk memperbaiki mindset, kepercayaan diri, moral para pemain dalam persiapan melawan Manchester United. Terus yang terakhir ya catatan head to head, itu Liverpool lebih unggul dari sisi hasil gitu loh. Jadi Manchester United ini tentu memiliki peluang ya untuk menang di Anfield, tapi peluangnya sangat kecil, teman-teman. Bahkan ya kita semua sebagai fans tentu nggak berani sesumbar, nggak berani optimis untuk mengalahkan Liverpool akhir pekan ini gitu loh. Aku jadi kepikiran, teman-temannya, kalau misalkan ya ini kan karena catatannya juga nggak bagus ya, catatan kemenangan Manchester United melawan Liverpool ini juga kurang bagus. Kalau misalkan syukur-syukur ini kita nggak muluk-muluk ya, bisa menang tipis ya, entah itu 1-0, entah itu 2-1 atau bahkan 3-2. Kayaknya akan lebih menarik kalau setelah pertandingan kita melakukan review dengan cara yang berbeda gitu loh. Sebagai apa ya? Sebagai apresiasi
tim kesayangan kita Manchester United berhasil mengalahkan Liverpool gitu. Jadi kalau nanti MU menang ya di Anfield, wah, aku yakin keluar-keluarnya bisa 1 bulan gitu. Dan fans pasti langsung, Amorim masterclass. Amorim bisa mengalahkan botak Belanda. Pemain dengan rekor pembelian termahal musim ini Florian Wirtz nggak ada apa-apanya di hadapan Matheus Cunha, Bryan Mbeumo, Benjamin Sesko. Sesumbarnya pasti seperti itu. Tapi kalau kalah, apalagi kalau Wirtz cetak gol perdananya, langsung digoreng. Cunha ini juga belum ngegolin sampai sekarang, ini agak repot juga ini. Sesko oke lah, Mbeumo oke lah, Matheus Cunha kan belum memberikan kontribusi dari sisi gol maupun assist gitu. Ya, tapi kita lihat besok aja akhir pekan teman-temannya. Kita semua tentu berharap Manchester United bisa meraih kemenangan. Entah itu menang tipis atau ya seri, nggak apa-apa lah. Yang penting bisa dapat poin gitu loh di Anfield gitu. Karena ini bukan laga yang mudah, ini big match dan semua mata tertuju kepada Manchester United dan Liverpool karena masing-masing tim memiliki kekurangan sendiri. Liverpool juga belum stabil dengan pembelian-pembelian dengan harga yang mahal, sedangkan Manchester United juga masih belum menemukan formula terbaiknya untuk starting 11 di setiap pertandingan. Tapi tenang teman-teman, kalau beneran menang ya kita akan coba review dengan cara yang berbeda. Entah cara apa teman-teman. Yang penting ada perbedaan aja gitu loh, biar nggak monoton ngobrol sendiri terus. Ya kalau teman-teman ada masukan cara apa yang bisa kita coba saat melakukan review hasil pertandingan, langsung tulis saja di kolom komentar ya. Oke, mungkin itu dulu preview singkat pertandingan antara Liverpool melawan Manchester United akhir pekan ini. Kita semua tentu berharap hasil yang terbaik sebagai fans Manchester United. Dan kalau teman-teman ada opini lain, langsung tulis saja di kolom komentar, kita akan diskusi santai seperti biasa. Terima kasih sudah menonton video ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Salam.